Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Yayasan Rudhotul Firdaus di bawah naungan Ustadz Muhammad Oki Firdaus yang dulunya seorang security. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin dan fadl Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak memberikan izin apa yang telah dicita-citakan Bapak Ustadz Oki Firdaus, yaitu ingin membangun pesantren untuk menaungi kaum lemah, yatim piatu, dan orang-orang jompo. Pondok pesantren ini telah dibangun kurang lebih 4 tahun berjalan. Akan tetapi Allah telah memberikan izin membuka segala jalan kemudahan sehingga pondok pesantren ini dalam waktu yang singkat 4 tahun lamanya dibangun sudah memiliki cabang yang kurang lebihnya 10 pondok pesantren. Alhamdulillah, apa yang menjadi gagasan Ustadz Oki Firdaus ini membuat orang-orang yang dulunya punya masa lalu kelam telah tergugah hati dan pikirannya, ingin maju bersama dengan semboyan bersama kita bisa. Dan di sini telah menaungi dari beberapa elemen, tidak memandang suku, ras, agama, dan latar belakangnya seperti apa tidak dilihat, baik itu jebolan pesantren maupun alumni terminal-terminal. Silakan bagi hadirin di sini yang ingin melakukan tanya jawab, bagaimana ceritanya Ustadz Oki membangun pesantren ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, barangkali ingin ditanyakan mengenai perjalanannya. Saya ingin bertanya, Bang. Mohon maaf, Bang, sebelumnya. Abang kan dulu itu waktu itu kan seorang security. Apa sih rahasia atau kuncinya bisa membangun hotel yatim yang tanpa dibungut biaya sepeser pun sampai sekarang bisa terbangun sampai 5 lantai? Saya ingin tahu jawaban dari Abang. Oke, jadi gini Bang, awalnya sebenarnya dari ketidaksengajaan. Dulu ketika saya masih berprofesi sebagai pedagang, saya jualan mie ayam, saya pasti nih beli kantong kresek. Ketika saya jualan cakwe, saya beli kantong kresek. Saya juga pernah jualan nasi goreng, saya beli kantong kresek. Saya pernah jualan tempe, saya beli kantong kresek. Dan banyak jualan-jualan yang lainnya, selalu saya mencari kantong kresek. Akhirnya saya berpikir, Bang, kok kantong kresek ini banyak sekali manfaatnya gitu. Sampai-sampai ketika saya jualan mie ayam, gak ada kantong kresek, ada orang mau beli, mau dibungkus, gak ada kantong kreseknya, gak jadi itu orang beli, Bang. Karena saya berpikir kok kantong kresek banyak amat manfaatnya ya. Kemudian saya balikin sama diri pribadi saya. Terus manfaat gua apa ya buat orang-orang yang lemah gitu. Saya pikir gak ada, Bang. Gak ada, diri ini manfaatnya dulu gak ada. Gak dibutuhkan orang banyak. Kantong kresek, orang mau beli apa aja butuh. Artinya apa? Orang kaya, orang susah pada butuh kantong kresek. Si Oki gak dibutuhin orang susah dulu. Saya pikir terus apa manfaatnya hidup gua di dunia ini gitu. Dan kemudian di sana saya mulai berpikir, ya dari ini mentafakuri satu buah kantong kresek, Bang. Artinya sampai akhirnya saya berpikir kalau kantong kresek saja bisa memberi banyak manfaat, kenapa gua enggak gitu, Bang? Nah, cuma karena kebodohan saya juga nggak tahu saya harus berbuat apa gitu.
apa yang harus saya lakukan agar diri ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang lemah? Saya nggak tahu, orang saya aja susah. Kadang makan pagi, siangnya enggak. Gitu. Terus kemudian singkat cerita, saya dulu ngamen juga lama. Habis ngamen, kemudian saya ada yang nawarin security, saya kerja security. Jam 6:30 pagi saya berangkat bang, kerja security. Kemudian pulang jadi masuk jam 7, pulang jam 7, 12 jam saya kerja di gudang hand ABC. Setiap hari saya bekerja, kemudian saya berpikir di sana, ingat saya dulu waktu jualan kantong kresek banyak manfaatnya, saya enggak gitu. Saya berpikir, kemudian kebetulan ibu saya itu punya beberapa ekor ayam bang. Jadi kalau sore kadang-kadang saya disuruh, Ki, tolong cariin ayam no, satu lagi anak ayam belum pulang, cariin, ada, masukin. Saya duduk di depan kandang ayam sambil ngerokok, sepertinya sambil ngerokok. Yang nggak doyan rokok jangan komplain. Saya pikir, saya lihat, mata saya tertuju ke kandang ayam, kemudian saya berpikir bang, ini saya pikir ayam pagi keluar, ya, mereka pagi keluar, kemudian pulang sore, kumpul sama keluarganya, keluar lagi pagi, nyari sesuap nasi, sesuap makanan, pulang lagi sore, kumpul sama keluarganya, kemudian aktivitasnya seperti itu aja. Terus saya pikir bang, ini kok jadi gua mirip ayam, pikir saya gitu. Gua berangkat pagi, pulang sore, terus kumpul sama keluarga, gajian udah buat diri aja sama keluarga. Di sana saya mulai terpukul hati saya bang, ya Allah, kalau aktivitas gua seperti ini saja, hanya memikirkan diri dan keluarga saya pikir apa bedanya gua dengan ayam? Ternyata si Oki ini dulu nggak lebih mulia daripada ayam bang. Iya, ayam aktivitas seperti itu, melakukan aktivitas seperti itu, dia tidak berbaur dengan masyarakat, dia tidak mau berbagi dengan sesama. Ada nggak cerita ayam dengan ayam berbagi dengan sesama? Nggak ada bang. Saya dulu nggak kepikiran berbagi dengan sesama, makanya saya pikir kok jadi bagusan ayam daripada gua gitu. Kemudian itu betul-betul terpukul hati saya bang. Ya dari sebuah kantong kresek dan mentafakuri ayam emak gua gitu bang. Ternyata gue ini rendah amat ya, nggak ada gunanya. Ternyata gue hidup di sini tuh nggak ada gunanya gitu. Kemudian saya berpikir bagaimana caranya saya agar bisa berguna gitu. Kalau hidup ini hanya sebatas memikirkan diri dan keluarga saja, bagi saya, maaf ini bukan untuk yang lain, ini perjalanan saya pribadi bang, sorry ya. Bagi saya dulu berpikir seperti itu. Kalau hidup gua hanya diperuntukkan diri dan keluarga saja tanpa mau memikirkan orang-orang yang lemah di sekitarnya, maka sesungguhnya ayam itu lebih mulia daripada gua gitu. Kantong kresek ini lebih mulia daripada gua. Gua nggak ada apa-apanya hanya dibandingkan dengan kantong kresek. Kalau diri gua ini tidak bisa memberi manfaat bagi orang-orang lemah. Nah di sanalah saya mulai berpikir, kemudian mulailah saya belajar mengurus, ada anak yatim, saya tampung 2 orang di sini di kontrakan. Dulu kumuh nggak bang, nggak kayak gini. Saya tampung 2 orang yatim di sini. Dulu nggak ada donatur, nggak ada yayasan dulu. Itu murni status bini mah ya hasil dari kerja keras saya sebagai security. Kemudian anak-anaknya nambah lagi bang, 6 orang. Keteter kan, gaji saya cuma 1.700.000. Sampai akhirnya saya berpikir lagi bagaimana biar bisa terus memberi banyak manfaat gitu. Saya nggak mau mengurangi beban saya dengan mengeluarkan 4 orang anak yatim yang tinggal di sini, biar 2 aja cukup gitu. Enggak, waktu 6 orang itu saya kerja minta malam terus sama komandan saya. Komandan saya masih ada, namanya Pak Minta sekarang. Saya minta masuk malam terus. Kenapa masuk malam terus? Karena biar siangnya saya bisa jualan. Iya, kalau buat dari hasil gaji aja bang nggak cukup bang, buat keluarga aja, apalagi ada 6 yatim. Dulu nggak ada yayasan, nggak ada donatur, dulu saya harus bayar kontrakan ini gitu. Dan kemudian
aktivitas tuh jadi seperti itu aja bang. Malam saya kerja, pulang pagi langsung ke pasar, kemudian jualan cakwe gitu. Pulang sore kerja lagi, udah nyampe ibu saya nangis. Tong lu kapan tidurnya, kapan istirahatnya, udah tuh nyari duit jangan gitu-gitu amat. Saya pikir mak saya kayak gini juga insya Allah sedang belajar memberi arti gitu bagi sesama. Jadi panjang bang kalau saya ceritakan, tapi saya selalu yakin kalau dikatakan modalnya apa? Modalnya saya dua bang, yakin totalitas tanpa batas pada Allah gitu. Yakin Allah akan mewujudkan mimpi saya. Yang kedua, berusaha, nggak ada kata lelah, nggak ada kata nyerah gitu. Semangat ini harus tetap membara. Sampai sekarang itu saya punya kata-kata hasil dari renungan bang. Bila diri tak lagi memberi arti, maka mati bagiku menjadi lebih baik gitu. Artinya apa? Kalau saya, hidup saya nggak bisa memberi arti bagi sesama, nggak bisa memberi manfaat bagi orang-orang lemah, maka kematian bagiku menjadi lebih baik. Kenapa? Buat apa kita hidup dalam dunia ini kalau hanya sekedar memikirkan diri dan keluarga saja? Ayam seperti itu bang. Iya, coba lihat burung merpati. Burung yang disangkarnya, anaknya, dia nyari makan tuh dicari sama orang tuanya. Orang tuanya pergi, kemudian pagi pulang, sore dia kasihin makan tuh sama anak-anaknya. Iya, saya dulu pikir ke sana. Gua kalau kerja terus kayak gini tanpa memikirkan orang lain, buset. Ternyata masih mulia Japati, Bang. Iya, masih mulia burung perkutut daripada si Oki. Jadi intinya itu bagi saya keterbatasan bukan alasan untuk tidak berkarya. Karena sesungguhnya Allah telah memberi fasilitas kepada kita untuk melakukan mahakarya, untuk membuat mahakarya gitu. Tapi tergantung bagaimana cara kita berpikir dan cara pandang kita terhadap menyingkapi suatu permasalahan kehidupan gitu. Dan izin Allah, alhamdulillah, support dari teman-teman, kemudian dari seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat lingkungan, sehingga alhamdulillah sekarang seperti yang abang-abang saksikan, 5 lantai sekarang sudah terwujud hotel yatim, walaupun belum kelar semua, kan gitu. Nah itu berawal dari mimpi bang. Intinya gitu. Kalau bagi saya bila diri tak lagi memberi arti, maka mati bagi saya menjadi lebih baik bang. Gitu. Buat apa saya hidup kalau saya hanya memikirkan diri dan keluarga saja? Apa bedanya hidup saya dengan ayam? Apa bedanya hidup saya dengan burung gitu? Saya nggak mau hidup seperti itu. Saya bukan orang kaya bang. Sampai sekarang pun saya nggak punya rumah. Ini abang saya nih, Bang Zakir. Bang, punya rumah nggak saya bang? Masih ngontrak saya bang. Punya mobil nggak saya? Tidak punya. Motor sepeda punya nggak saya? Tidak punya. Apakah saya punya tanah semeter sejengkal? Tidak punya. Saya saksi. Nggak ada bang. Saya nggak punya bang. Saya nggak punya apa-apa. Sampai sekarang jangankan rumah, tanah, mobil, motor, sepeda butut pun saya nggak punya. Gitu. Kenapa? Kok gak punya apa-apa? Tadi dikatakan sama abang pesantrennya udah 10. Ini aja 5 lantai yang di pusat buat hotel yatim. Ya karena kebahagiaan saya di sana bang. Saya bahagia ketika melihat anak-anak yatim bahagia. Saya bahagia ketika orang-orang susah bahagia. Itu sudah cukup bagi saya. Saya nggak butuh rumah. Saya nggak butuh harta yang berlimpah. Karena harta bagi saya apa ya? Harta yang paling berharga di diri saya itu ya hati nurani saya bang. Ketika saya mempunyai hati nurani terhadap orang-orang yang lemah, maka itulah harta saya. Jadi itu bang yang bisa saya jelaskan sedikit. Mohon maaf, artinya apa yang saya katakan tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Akan tetapi ini lebih kepada apa yang memang saya rasakan seperti itu bang Paul. Saya nggak mau hidup saya ini dibandingkan dengan ini saja kantong kresek, toh lebih mulia kantong kresek, ternyata banyak manfaatnya. Gua manfaatnya buat diri keluarga aja, burungnya bisa bang kayak gitu mah. Ayam gue buat diri dan keluarganya mah bisa. Gitu. Untuk apa sayang akal kita, sayang otak kita kalau tidak kita gunakan untuk memikirkan kepentingan umat. Itu bang, terima kasih bang.